Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Rais, Pak Fauzi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Hari ini kita akan praktek ya, seperti apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Bentar Pak, ini kok laptop saya agak ini sinyalnya kurang bagus. Oke. Suara saya kedengaran jelas tapi ya Pak? Jelas Bu. Oke. Gimana ini alurnya? Kita kan bertiga. Seperti biasa, seperti yang sudah kita sepakati, untuk yang pertama Pak Rais sebagai coach dan Bu Juliati sebagai coach. Di kedua nanti Pak Rais sebagai coach, saya sebagai coach, dan di ketiga saya sebagai coach dan Bu Juliati sebagai coach. Dan ini juga Pak Rais yang merekam ya. Jadi saya yang pegang stopwatch. Kita mulai ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Oke. Halo Pak Rais, kebetulan banget nih lagi ketemu kita di sini. Oh iya, Bu Itus, gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau sehatnya sehat, tapi ini ada sesuatu yang saya pikirkan ini Pak. Bu, yuk Kayaknya ada beban. kita cari tempat duduk dulu di sana yuk, biar lebih enak kita ngobrolnya. Iya Pak. Memang kalau siang-siang gini kayaknya memang enak kalau duduk di taman depannya aula ini Pak. Rindang soalnya tempatnya ya Pak. Iya Bu. Ini salah satu tempat favorit saya biasanya kalau di sini ini. Monggo Bu, silakan duduk. Iya, mari Pak. Gimana Bu Itus, kenapa ini? Kok sepertinya lagi galau? Iya Pak, saya butuh bicara sama Pak Rais ini. Tadi sebenarnya nyari-nyari Pak Rais, kebetulan Pak Rais lagi ngajar. Akhirnya ya saya tunda lah. Kebetulan ini ketemu di sini. Saya Pak Rais, tapi enggak ganggu waktunya Pak Rais ini kira-kira saya. Kebetulan saya nanti ngajarnya masih jam terakhir, masih ada waktu lah sekitar 15 menit, 20 menit lah. Gimana? Oke, terima kasih Pak. Gini Pak, saya lagi ada masalah di kelas saya. Seperti yang Pak Rais tahu, saya ini kan wali kelasnya 12 IPA 4 yang anak-anaknya kalau karakternya itu mirip dengan IPS. Makanya saya ingin tahu, karena Pak Rais ini wali kelasnya IPS, gimana penanganannya. Ada satu kasus Pak di kelas saya. Jadi nanti saya berharap dengan pembicaraan saya dengan Pak Rais ini, mungkin saya bisa menemukan solusi untuk masalah anak saya di kelas saya. Selain Bu Itus mau menemukan solusi, kira-kira tujuan apa yang nanti akan Bu Itus dapatkan dari obrolan kita pada saat siang ini? Ya, saya dengan obrolan ini saya berharap, saya bertujuan juga di sini bisa menemukan cara terbaik untuk mengatasi masalah yang ada di kelas saya. Masalahnya begini Pak, saya ada satu anak itu, Pak Rais kan juga kebetulan ngajar di kelas saya. Faisal itu Pak, saya dapat laporan dari beberapa guru pengajar, ternyata dia dalam 1 minggu itu masuk 2 hari, 3 hari enggak masuk gitu loh Pak. Terus kemudian kalau masuk pun jam pertama ada,
nanti setelah istirahat kedua kadang hilang, Pak. Jadi saya dapat laporan dari beberapa guru pengajar. Mungkin kalau di jamnya Pak Rais, karena Pak Rais sering jam pertama jamnya masuk terus, makanya saya enggak pernah komunikasi sebelumnya dengan Pak Rais ini. Iya, Nah, itu iya, Pak. iya. Saya gimana Terus, ini? kemarin sudah sempat tanya nggak sama teman-temannya di kelas? Saya itu sudah tanya Pak sama teman-temannya di kelas. Kebetulan kan ada temannya yang sekelas itu rumahnya dekat. Saya tanya, si Faisal ini kalau lagi tidak masuk di mana? Gitu kan Pak. Ternyata jawaban temannya, ada Bu kadang di rumah gitu. Terus kemudian saya juga pernah manggil Faisal pada saat masuk itu saya bawa ke ruang guru. Saya tanya, kenapa kamu kok sering tidak masuk? Jawabannya si Faisal ini, Pak, saya sering bangunnya kesiangan, Bu, gitu. Dia sebenarnya sudah berjanji tidak akan seperti ini lagi, gitu. Terus saya tanya juga, Pak, kalau misalkan kamu jam pertama ada, kemudian di jam berikutnya tidak ada, itu sebenarnya kamu kemana? Saya tanya gitu kan, Pak. Jawabannya si Faisal itu, karena saya ngantuk Bu, jadi saya keluar, kadang tidur di masjid gitu Pak, di masjid sekolah itu Pak. Dijawab gitu anaknya. Sempat saya konsultasikan sama guru BK juga Pak, dan sudah mendapatkan konseling juga sebenarnya dari guru BK, tapi kok masih ada laporan lagi seperti itu. Gitu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Bu Itus kemarin, apakah Bu Itus sudah pernah mencari Faisal ke mana, mungkin ke masjid atau kemana gitu, apa sudah pernah dilakukan Ibu? Enggak pernah Pak, kalau yang nyari ke masjid itu enggak pernah. Cuman setelah saya ajak ngobrol itu kemana gitu kan, bilangnya ngantuk. Setelah itu memang beberapa hari enggak ada laporan dari guru, lah ini kok ada laporan lagi gitu Pak. Oh gitu. Berarti memang kembali pada ini ya, pada Faisalnya sendiri ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti ini, rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu? Saya gini Pak, karena saya memang belum pernah manggil orang tuanya juga ke sekolah Pak. Jadi belum pernah diundang ke sekolah orang tuanya, karena mungkin ini berkaitan dengan di keluarga mungkin ya Pak, kok bangun siang masa sih nggak dibangunkan sama orang tuanya, saya mikirnya gitu Pak. Cuman kalau menurut anaknya nggak ada yang bangunkan gitu, tapi kan anak-anak kadang bukan suudzon Pak, kadang berbohong ya, namanya juga anak-anak SMA sudah kayak gitu, sering berbohong kadang. Jadi kayaknya saya perlu ngomong sama orang tuanya Pak, jadi saya perlu manggil orang tuanya ke sekolah ini Pak. Nah, kira-kira Bu Itus kapan mau manggil orang tuanya Faisal ke sekolah? Saya kan hari ini kebetulan tidak sampai jam terakhir Pak, mau minta surat ke TU ini rencana saya. Kalau bisa suratnya hari ini selesai, saya rencananya mau manggil besok ini Pak. Besok saya panggil orang tuanya ke sekolah. Oh, besok ya? Iya Pak. Oh iya. Nah, kalau misalnya besok kira-kira sudah bisa manggil orang tuanya Faisal ke sekolah, kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi? Pak Rais besok full enggak jamnya? Waduh, kebetulan besok saya full Bu, dari jam pertama sampai jam terakhir. Gimana kalau besok lusa? Iya, boleh Pak. Jadi saya setelah dapat informasi dari orang tuanya, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak dengan Pak Rais. Nanti saya ke Pak Rais lagi. Ya. Nah, kira-kira nanti ke depannya Bu Itus setelah memanggil orang tuanya, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Itus? Saya rencana gini Pak, saya kan manggil orang tuanya, terus kemudian kita komunikasikan, mau saya dudukkan bersama antara si Faisal dengan orang tuanya. Jadi kalau misalkan mungkin ada ketidaksinkronan di Faisal dengan orang tuanya, nanti saya mau minta bantuan guru BK juga nanti untuk mengarahkan. Kalau misalkan setelah orang tua dipanggil, mudah-mudahan Pak ada perubahan nanti. Kalau tidak ada perubahan ya mau tidak mau sepertinya saya harus home visit ini Pak. Ya. Itu Pak Rais.
Bu, maaf ya, ternyata belnya sudah berbunyi. Jadi Iya. saya tunggu besok lusa ya, kita ketemu lagi ya. Di mana Bu? Di Iya, sini apa iya. di kantin? Kantin lebih enak, Pak, sambil makan. Yalah, nanti ya kita Iya. ketemu di kantin ya besok lusa Iya. ya. Pak Rais, terima kasih banyak ya waktunya sudah mau Sama-sama diganggu Bu oleh Itus. saya ini. Tetap semangat ya Bu Itus ya. Iya, Pak Rais. Duluan ya Bu Itus Sama-sama. ya. Semangat. Saya duluan Bu Itus. Dadah. Dadah. Oke, selanjutnya Pak Rais sebagai coach, Pak Fauzi sebagai coach-nya. Sudah siap Pak Rais dan Pak Fauzi? Saya masih prepare. Kelihatan? Kurang ke atas Kerjanya? Pak Fauzi. Ini sudah ke atas. Kalau kayak dasi kayaknya cukup. Kelihatan. Ini ada. Ini ya, cukup ya. Oke. Sudah siap Pak Fauzi? Stopwatch tetap saya ya. Kenapa Pak? Oke lah. Stopwatch tetap saya. Yuk, bentar. Oke. Saya ngitung ya. Oke. Fauzi, Pak Rais, yuk 1, 2, 3. Pak Fauzi sebentar. Oh, ada Pak Rais. Ya Pak Rais. Pak, boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Boleh. Kebetulan saya lagi free nih. Di mana nih tempatnya yang enak? Terserah Pak Rais. Kita ke kantin aja yuk Pak, sambil minum kopi, minum es jeruk. Yuk kita ke kantin aja biar lebih enak ngobrolnya. Boleh, apa-apa kan Pak? Takut. Oke, Gak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Nggak ganggu kan ya Pak ya? Ya kok, saya lagi free nih. Kebetulan Oke, baru selesai ngajar. Oke, Gimana? Pak Rais kelihatannya lemas, lesu, tidak seperti biasanya. Biasanya Pak Rais itu selalu bawa keceriaan, selalu bergairah dalam mengajar. Kali ini kelihatannya kok lemes dan lesu. Gimana Pak Rais? Pak Fauzi, sebelum kita ngobrol, Pak Fauzi mau minum apa? Saya pesankan dulu biar lebih enak kita ngobrolnya nanti. Biasa seperti favorit saya, jeruk manis aja dah. Oke, ntar ya Pak. Oke. Begini Pak Fauzi, saya minta waktunya sebentar nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Silakan. Gimana? Saya lagi ada masalah sih Pak di kelas. Saya pengen nyari solusi sih sebenarnya dari masalah yang saya alami di kelas saya itu. Saya lagi mengalami masalah, terus kemudian saya juga tidak bisa memikirkan solusi yang tepat terhadap masalah seperti itu. Jadi saya ingin cari solusinya dari Pak Fauzi. Sebentar Pak Rais. Dari ngomong-ngomong yang bermanfaat ini, kira-kira apa yang ingin Pak Rais cari atau Pak Rais hasilkan dari pembicaraan kita ini? Ya, yang pertama sih saya pengen nyari solusi gimana cara memecahkan masalah yang saya hadapi, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pengen mengadopsi mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Fauzi nantinya ketika menghadapi masalah yang seperti saya alami, biar nanti tidak akan terjadi masalah lagi ke depannya, begitu Pak. Terus kira-kira masalah seperti apa yang Pak Rais hadapi saat ini? Begini Pak Fauzi, di kelas saya itu ada siswa yang namanya Revi. Nah, Revi ini kalau misalnya dilihat dari tingkat kehadirannya itu kurang disiplin Pak. Artinya dalam 1 minggu
kadang dia masuk 3 hari, kadang masuk 4 hari, kadang ya full dalam 1 minggu gitu. Nah, padahal dia juga masih belum bisa baca tulis, Pak. Gitu ya. Saya apa tanya yang sudah Pak Rais lakukan selama ini? Kemarin saya sih tanya sama teman-temannya sih Pak yang dekat sama rumahnya. Ada juga kebetulan kelas 4 juga dekat sama rumahnya. Ya saya tanya sih kenapa si Revi ini tidak pernah masuk atau sering-sering tidak masuk ke sekolah. Kenapa? Kata temannya sih dia itu kadang bangunnya siang Pak. Terus kemudian katanya juga nggak punya sangu. Terus kemudian katanya tidak boleh sama orang tuanya gitu. Jadi kan saya juga bingung. Kemarin sih juga sempat ngobrol sama anaknya pas dia lagi masuk. Tak tanyain kenapa kamu kok sering tidak masuk. Dia cuma jawab saya lagi tidak punya uang Pak. Dia bilang gitu. Nah karena gitu, karena saya kasihan, saya iba, saya prihatin. Ya sudah saya bilang kamu nggak usah ini. Nggak usah bingung ya kalau misalnya nggak punya sangu, nanti biar Pak Guru yang ngasih sangu gitu Pak. Tapi ya itu Pak, dia masih aja males Pak untuk ke sekolah. Gimana ya Pak ya? Kira-kira dari kalau di skala Calistung Revi itu kira-kira di posisi berapa Pak? Kalau misalnya dihitung per skala dia itu masih di bawah angka 5 Pak. Jadi dia itu masih di skala 4. Jadi selama ini dia itu masih yang bersifat ini Pak, mengeja bacanya. Misalnya ba, ju, celana. Jadi gitu Pak. Jadi masih belum bisa yang baca lancar baju dan celana. Hitungnya juga gitu Pak, berhitungnya yang lainnya sudah nyampe perkalian, nyampe pembagian, dia masih bertahan di penjumlahan Pak. Padahal tiap hari, tiap kali dia masuk sudah saya sering ajari, sudah sering saya latih gitu Pak. Menurut Pak Rais, idealnya untuk Revi ini berapa nanti? Akan ditingkatkan skalanya menjadi berapa Pak Rais? Nanti rencananya sih saya untuk tahap pertama sih tidak muluk-muluk dulu ya Pak ya, mungkin ya di atas 5 lah, 6 atau 7 gitu Pak. Setelah 6 sampai 7 nanti lebih enak kondisinya, jadi saya lanjutkan begitu. Terus bagaimana respon dari teman-teman Revi yang lain setelah mengetahui Revi itu tidak, artinya Calistungnya masih kurang Pak Rais? Kemarin sih awal-awalnya sih ya Pak, awal-awalnya sih mereka ini menertawain gitu, kenapa kok ini gitu kan. Akhirnya mungkin itu juga yang bikin Revi ini ya, bikin Revi malas untuk ke sekolah. Tapi dari situ saya juga ngasih penguatan pada murid-murid yang lain bahwa kalau misalnya mereka bisa pintar, mereka bisa maju, Revi juga harus bisa maju. Akhirnya ketika Revi sudah tidak sekolah, mereka juga mencari-nyari kemana Revi gitu. Akhirnya sampai sekarang sih mereka sudah bisa bermain sih Pak, meskipun Revinya juga masih sering tidak masuk. Itu dari skala 4 menjadi skala 6 tadi ya. Apa rencana Pak Rais ke depan agar Revi ini mencapai skala yang Pak Rais inginkan? Rencananya sih ini Pak, rencananya ya kemarin kan sudah saya ini, maksudnya saya sudah minta tolong teman-temannya untuk bisa mengajari Revi, tapi juga masih belum berhasil. Jadi nanti rencananya sih saya mau ke rumahnya Revi Pak, mau home visit, pengen tahu sih sebenarnya alasan utamanya dia malas untuk bersekolah itu apa gitu. Mungkin dari sekian atau 2 rencana yang sudah Pak Rais susun atau akan dilaksanakan, Pak Rais lebih memprioritaskan yang mana Pak Rais? Agar Calistung si Revi ini lebih maksimal nantinya. Prioritas saya sih sebenarnya ini Pak, untuk home visit dulu, itu prioritas. Terus kemudian setelah itu saya akan mungkin ya menerapkan tutor sebaya lah di kelas, biar mungkin kalau dia lagi belajar sama saya sungkan, jadi bisa belajar sama teman-temannya begitu. Oh, ini tehnya sudah datang. Diminum dulu Pak Rais. Yuk kita minum dulu Pak Rais. Iya Pak, iya. Mari Pak, diminum. Oke.
lanjut lagi ya Pak Rais. Mungkin ada strategi atau pengenangan khusus terkait Calistung si Revi ini nanti Pak Rais. Kalau saya sih yaitu tadi Pak, pengen nambah jam ini aja mungkin ya Pak. Dan Pengen belajarnya nambah, ya. pengen nambah jam terbang untuk belajarlah bersama Revi lah. Mungkin nanti saya juga bisa ngajak dia main-main lah, main-main sambil berhitung atau main-main sambil membaca gitu. Kira-kira berapa lama nanti waktu yang Pak Rais butuhkan untuk bisa memaksimalkan Calistung Revi ini? Berapa ya Pak ya? Tidak bisa. Saya tidak bisa memastikan sih ya, paling tidak sekitar karena ini proses ya, mungkin ya paling lama semingguan atau paling enggak yang paling cepat ya 4 hari lah. Gitu ya. Nah, begini Pak Rais, kan yang namanya rencana itu pasti nanti ada hambatan, ada rintangan. Bagaimana Pak Rais menyikapi jika nanti rencana yang Pak Rais jalankan itu ada halangan? Kira-kira apa yang Pak Rais lakukan? Mungkin nanti kalau misalnya pas lagi hambatannya di sekolah, saya akan konsul lagi ke teman-teman, terus kemudian saya bisa minta tolong lagi untuk ke kepala sekolah mungkin, atau bahkan nanti usaha yang terakhir yaitu tadi Pak, tetap koordinasi mungkin sama orang tuanya Revi. Gitu ya. Tapi Pak Rais ada keyakinan enggak rencana ini akan berhasil? Ya namanya manusia harus optimis dong Pak ya. Namanya manusia kan harus optimis. Ya optimis berhasil lah Pak. Selanjutnya ada keyakinan sudah dari Pak Rais rencana ini akan berhasil. Kemudian komitmen apa dari Pak Rais untuk Calistung si Revi ini? Ada komitmen? Komitmennya ya saya akan terus berusaha bagaimana Revi ini bisa setidaknya menguasai Calistung dasar dulu sebagai proses sebagai pegangan dia untuk bisa melangkah kepada Calistung yang selanjutnya gitu. Selain Pak Rais sendiri, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Pak Rais dalam menjalankan rencana maupun komitmen yang Pak Rais buat? Yaitu tadi Pak, teman sejawat saya, kepala sekolah, atau ya nanti orang tuanya si Revi lah. Nanti saya juga minta tolong teman-temannya Revi juga di kelas biar mau membantu Revi. Ya, contoh bantuan seperti apa yang Pak Rais inginkan dari pihak-pihak yang ingin membantu Pak Rais itu? Ya mungkin bisa membantu menjembatani dengan orang tuanya Revi biar Revi bisa lebih semangat lagi, atau juga mungkin bisa memberikan masukan dan saran saya harus bersikap seperti apa, saya harus melakukan langkah apa sehingga nanti Revinya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih rajin lagi masuk sekolah, sehingga nantinya Calistungnya juga lebih berkembang dengan baik. Itu ya. Jadi dari apa yang sudah tadi kita omongkan panjang lebar, kira-kira Pak Rais ada kesimpulan enggak dari hasil bincang-bincang kita tadi mengenai Calistung si Revi ini? Yaitu tadi Pak, langkah-langkah yang akan saya ambil sih ke depannya. Mungkin saya nanti akan konsul dengan kepala sekolah juga, konsul dengan rekan-rekan sejawat, atau juga koordinasi dengan orang tuanya Revi. Biar nanti di rumah juga ada yang ngawasi, juga ada yang ngebantu. Begitu, ada juga yang mengontrol, begitu Bapak. Ya, begitu ya. Waduh, bel kayaknya sudah berbunyi nih Pak Rais. Apa Pak Rais ada jam setelah ini? Iya Pak, ada. Oke, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Pak Rais agar saya bisa mengetahui hasil dari rencana yang sudah Pak Rais buat sebelum kita berpisah? Besok Pak Fauzi kosong apa ada jam? Besok saya jam terakhir kosong. Jam terakhir kebetulan kosong. Waduh, besok saya jam terakhir ada jam Pak. Gimana kalau besok lusa? Kalau jam pertama ya kebetulan PJOK. Jadi saya kebetulan jam pertama besok lusa PAI. Oke lah Pak, kita ketemu di mana? Di sini lagi ya, sambil sarapan. Biar kita bincang-bincang sambil ngopi-ngopi bareng gitu, enggak apa-apa. Oke.
Pak Oke, Fauzi, makasih loh ya. sama-sama Pak Rais. Ya sudah, saya duluan ya Pak Fauzi ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan Pak Fauzi sebagai coach dan Bu Itu sebagai coach. Bisa dimulai sekarang? Tunggu dulu. Saya meriset password anunya. Mau meriset. Yuk, siap? Sudah siap? Siap. Boleh dimulai 1, 2, 3. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Pak Fauzi. Mari Pak. Masuk Pak. Aduh. Duduk Pak. Duduk dulu Pak. Mari. Ya Pak Fauzi. Ada yang bisa saya bantu Pak Fauzi? Benar Bu Itu. Tadi saya itu dipanggil Pak Korwil Bu Itu. Berkaitan dengan sekolah kita ini Bu Itu. Iya Pak. Dan sebentar lagi 30 September kepala sekolah kita ini sudah akan punya tugas Bu Itu. Iya, Jadi tadi saya dipanggil Pak Korwil berkenaan dengan kelanjutan dari kepemimpinan sekolah kita ini Bu Itu. Sempat tadi saya bincang-bincang lama dengan Pak Korwil. Pada akhirnya Pak Korwil meminta saya sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian di sekolah ini. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi saya ada sedikit dilema lah. Di satu sisi Iya. saya harus tetap mengajar, saya harus tetap menjalankan program pendidikan guru penggerak yang Iya Pak. juga tahu. Di sisi lain, saya juga harus menjalankan kepemimpinan di sekolah ini. Jadi Pak Fauzi permasalahannya ada pada kondisi dilema kayaknya. Bingung ya Pak Fauzi. Benar. Iya. Nah, gini Pak Fauzi, kalau dengar ceritanya Pak Fauzi tadi yang lagi dilema, lagi kebingungan, Pak Fauzi nemui saya ke sini, obrolan kita ini sebenarnya apa yang diharapkan Pak Fauzi hasilnya nanti dari obrolan kita ini? Begini Bu Itu kan sudah lama juga di sekolah ini. Iya Pak, iya. Jadi saya ingin menemukan atau memperoleh solusi terbaik dari apa yang sudah diamanahkan dari Korwil kepada saya, dan bagaimana nanti di akhir saya bisa melakukan kedua-duanya. Oke. Kalau saya dengar dari pembicaraan kita ini, ceritanya Pak Fauzi tadi, nanti di akhir Pak Fauzi berharap bisa menjalankan kedua-duanya, bisa menjadi PLT dan program CGP-nya tetap berlanjut. Itu kan harapannya Pak Fauzi ya. Nah, dari cerita ini, kira-kira Pak Fauzi ini kalau andai kata menolak jadi PLT, risikonya apa Pak? Kalau misalkan dijalankan dua-duanya, kira-kira hambatannya apa Pak Fauzi? Kalau misalkan saya menolak amanah yang sudah diberikan ini, yang jelas sekolah ini tidak ada
pemimpinnya atau tidak ada kepala sekolahnya, Bu. Iya, Pak. Iya, betul, Ketika Pak. sekolah ini tidak ada kepala sekolah atau pemimpin, otomatis anggaran yang sudah kita dapatkan, yaitu anggaran BOS, kita tidak bisa cairkan, Bu. Iya, Pak. Iya. Kemudian akan berdampak juga kepada honor daripada teman-teman GTT khususnya, dan juga pembiayaan-pembiayaan yang lain. Dan kalaupun ini saya terima atau saya iakan, saya manajemen waktu yang harus saya handle sebaik mungkin kayaknya itu. Jadi bagaimana saya bisa mengkondisikan saya di sekolah sebagai guru dengan mendapat tugas tambahan sebagai PLT kepala sekolah, Iya. dan yang mengkondisikan saya sebagai CGP di tahun ini, Bu. Kira-kira kan Pak Fauzi tadi sudah menjelaskan resikonya, kalau menolak, hambatannya, kalau kira-kira dijalani dua-duanya. Nah, sekarang kalau menurut Pak Fauzi, peluang atau kemungkinan yang Bapak ambil, yang mana nih kira-kira? Ambil kesempatan jadi PLT dan menjalani juga program JGP, atau menolak, Pak? Atau meninggalkan salah satunya, peluangnya gimana kalau Pak Fauzi? Kalau di karir kayaknya kita harus tidak boleh stuck di tempat ya, gitu. Lagi pula kita di CGP itu sudah banyak sekali materi-materi kepemimpinan yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau menurut saya, hasil istihoroh saya selama 3 hari ke depan yang sudah saya lakukan, sepertinya saya akan mengambil peluang ini. Karena peluang yang saya ambil ini atau kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Bu. Apalagi amanah ini adalah sesuatu yang mulia, saya kira. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang, Bu. Oke. Saya juga berharapnya Pak Fauzi bisa menjalankan kedua-duanya, karena kalau dari yang Pak Fauzi bicarakan, ceritakan dari tadi, ada banyak kekuatan yang dimiliki oleh Pak Fauzi. Kalau saya mendengar dari percakapan kita dari tadi ini, Pak Fauzi ada keinginan untuk maju. Kalau yang saya dengar dari pembicaraan kita ini, ada rasa tanggung jawab juga terhadap sekolah ini. Mungkin memang ada beberapa yang akan menjadi hambatan, katanya Pak Fauzi tadi, kalau dijalankan dua-duanya ini. Nah, sekarang kalau Pak Fauzi tadi dipilih peluangnya kemana, kan peluangnya ingin melanjutkan kedua-duanya, diambil dua-duanya ini. Nah, kira-kira kedepannya, kalau ini diambil kedua-duanya, dijalankan kedua-duanya, rencananya Pak Fauzi selanjutnya apa kira-kira, Pak? Rencana saya yang pertama, memanage waktu dengan sebaik mungkin. Manajemen waktu ya, Pak. Pekerjaan saya harus memilah mana yang pekerjaan sebagai guru, sebagai PLT, kepala sekolah, dan juga waktu saya sebagai CGP. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, gitu. Walaupun di SD ini tidak ada wakil kepala sekolah, jadi saya berencana bagaimana teman-teman nanti bisa menghandle beberapa bagian yang menjadi tugas saya untuk sementara, misalkan yang mengurusi kesiswaan, yang mengurusi kurikulum, atau yang mengurusi humas, maupun yang mengurusi pembiayaan di BOS dan lain sebagainya.
Jadi saya ingin teman-teman itu juga punya andil. Iya, Pak. Artinya setelah mereka punya andil, bagaimana mereka bisa merasa memiliki sekolah ini Iya, dengan iya. baik. Iya, Ya, Pak. pada akhirnya nanti sekolah ini akan berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Pak Fauzi, saya sudah mendengar rencana ke depannya Bapak seperti apa. Nah, sekarang kira-kira agar semua rencana itu bisa berjalan, tentunya kan Pak Fauzi butuh strategi nih. Iya, strateginya kalau menurut Pak Fauzi apa? Tadi untuk memanajemen waktu, Pak Fauzi mungkin punya strategi apa? Strategi saya agar semua rencana yang sudah saya susun rapi itu berjalan dengan baik, tentunya yang pertama saya lebih banyak belajar lagi tentang kepemimpinan begitu. Jadi saya ingin membuka lagi buku-buku yang sudah saya punya, barangkali ada buku-buku tentang supervisi atau buku-buku tentang kepemimpinan kepala sekolah, atau paling tidak saya bisa mendownload buku-buku dari website itu yang pertama. Yang kedua strategi saya yaitu saya akan banyak berdiskusi dengan senior-senior yang sudah menjadi kepala sekolah begitu. Jadi dari sanalah saya bisa mengambil apa sih tupoksi apa sebenarnya tupoksi apa yang harus dikuasai sebagai kepala sekolah, atau hal-hal apa yang harus dimiliki sebagai seorang kepala sekolah, meskipun hanya sebagai PLT. Jadi saya harus bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu strategi saya. Oke. Pak, sebentar ya Pak, saya tadi habis ngajar, jadi sambil minum saya ya Pak ya. Oh, silakan gitu, silakan. Oke. Pak Fauzi, lanjut ya. Tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan rencana-rencananya, kemudian Pak Fauzi juga untuk agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Pak Fauzi juga sudah punya strategi. Nah, sekarang ke depannya komitmennya Pak Fauzi seperti apa kira-kira? Saya berkomitmen dalam hal ini. Semua tugas yang sudah saya ambil atau sudah saya iakan, saya harus bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, setanggung jawab mungkin, agar nantinya apa yang sudah saya peroleh bisa bermanfaat untuk saya, bisa bermanfaat untuk sekolah ini, dan juga bisa bermanfaat tentunya untuk orang lain. Oke, Pak Fauzi, tadi Pak Fauzi mau berkolaborasi katanya ya, kira-kira ada nggak Pak teman-teman sesama guru di sini, atau mungkin Pak Fauzi mau ngajak saya untuk bekerja sama, dilibatkan di dalam rencana-rencana Bapak itu. Kira-kira siapa saja Pak? Pak Fauzi butuh siapa saja? Saya sampaikan tadi, semua teman-teman yang di sini saya akan ajak kolaborasi, termasuk Bu Itus. Contohnya nanti Bu Itus siap membantu Pak. Bisa sebagai koordinator P5. Terus misalkan lagi Pak Rais nanti bisa sebagai kurikulum atau kesiswaan. Misalkan seperti Bu Amel, nanti saya ajak kolaborasi di bagian humas karena dia kan lebih dekat dengan masyarakat sini. Jadi semua teman-teman sekolah kita harus punya andil atau ada semacam biar memiliki rasa ini loh sekolah saya harus bisa memajukan
sekolah ini dengan baik gitu. Ya, iya Pak. Dari obrolan kita ini Pak Fauzi tadi sudah punya rencana, sudah punya strategi, punya komitmen ke depannya seperti apa. Nah, berarti seperti tujuan yang Pak Fauzi harapkan tadi, Pak Fauzi ingin menjalankan kedua-duanya. Kira-kira dari hasil obrolan kita, apa Pak Fauzi sudah plong mengarah ke situ? Yang tadi masih bimbang, apa sudah menemukan solusinya? Dari sini obrolan kita, saya sudah 95% sudah ada solusi. Jadi 5%-nya bagaimana saya nanti menjalankannya, Bu Itus. Tinggal Terima menjalankannya, kasih Pak. Ya. sebelumnya sudah membantu saya, mengarahkan saya menemukan solusi yang tepat untuk dilema yang saya hadapi ini. Oke Pak Fauzi. Saya sebagai rekan kerja Bapak, saya sangat mendukung Bapak. Insya Allah memang tentunya Pak Korwil menunjuk Bapak sebagai PLT tentunya sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan sudah melihat kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi sebenarnya sudah menemukan tadi beberapa kompetensi atau kekuatan yang dimiliki Pak Fauzi. Tinggal menjalankannya saja Pak. Semangat ya Pak Fauzi, saya mendukung. Ada lagi mungkin Pak yang mau diceritakan ke saya? Bu Itus ada jam kosong nggak Pak? Besok saya jam ke 5.60 Pak. Anak-anak jamnya olahraga. Atau di minggu depan, senyampang saya mempersiapkan perlombaan di sekolah ini, kan kita ada lomba, jadi minggu depan kita sekalian ngomong-ngomong, bincang. Boleh Pak. Bagaimana Bu Itus? Minggu depan ya kita ngobrol lagi. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Semangat ya Pak Fauzi. Terima kasih Bu Itus. Iya, mari Pak. Saya bentar lagi mau ngajar lagi soalnya ini Pak ya. Baik Bu Itus. Iya. Oke, makasih Pak Fauzi. Tetap semangat. Oke, aplaus untuk kita semua. Selesai semuanya. Tinggal refleksi. Pak Rais open mic dong. Oh iya, maaf Bu. Kita sudah berproses, kita sudah belajar menjadi seorang coach dan menjadi seorang coach yang baik. Saat ini kita akan melakukan yang namanya proses refleksi diri. Mungkin bisa dimulai dari Bu Itus. Monggo, silakan Bu Itus. Oke, saya refleksi diri saya, Pak. Nanti kan coach saya Pak Rais. Silakan Pak Rais nanti menyampaikan umpan baliknya ya Pak ya. Saya dari sebagai coach tadi saya sudah melakukan praktek apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya tadi yang sudah berjalan sangat baik pada selama percakapan adalah prinsip coaching tentang kemitraan. Jadi antara saya sebagai coach dan Pak Fauzi sebagai coachee di sini tidak ada yang merasa paling pintar, paling bijak, tetapi di sini kita bermitra. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Sebagai coach, saya merasa masih kurang dalam hal menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Kadang masih banyak mungkin pertanyaannya itu susah dimengerti oleh coach saya dan juga mungkin kayak pertanyaannya itu mirip-mirip kayak gitu, itu yang perlu ini. Kemudian yang berikutnya untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang saya lakukan, saya menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya. Jadi meskipun ini kita kemarin sudah berlatih dan sekarang prakteknya, rasa deg-degan itu masih ada. Jadi saya perlu menenangkan diri dan juga
supaya saya bisa fokus sama coach yang saya coaching, maka saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain yang saya kerjakan, jadi saya bisa fokus sama coach saya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, saya perlu berlatih terus coaching ini dipraktekkan terus supaya bisa nantinya bisa lebih baik lagi. Itu refleksi diri saya, Pak Rais dan Pak Fauzi. Silakan umpan baliknya dari Pak Rais sebagai coach saya tadi. Baik Bu Itus, terima kasih. Tadi saya memposisikan diri sebagai coach-nya Bu Itus ya. Oh iya, coach saya Pak Fauzi, salah saya. Pak Fauzi berarti. Aduh. Gimana? Saya dulu apa Pak Fauzi dulu? Pak Fauzi nih, coach saya kan Pak Fauzi. Oh Pak Fauzi, monggo Pak Fauzi. Open mic. Oh iya, sudah open mic. Dari percakapan saya sebagai coach tadi dan Bu itu sebagai coach, yang pertama Bu itu sudah menjalankan alur percakapan Tirta dengan baik, walaupun benar apa yang sudah tadi Bu itu sampaikan, ada beberapa yang memang belum dipertanyakan. Contohnya ini Bu, pada saat direncana Bu itu belum menanyakan ke saya berapa lama kira-kira rencana saya itu ditindaklanjuti. Ya, Pak, yang menjadi saya. Terus yang kedua diidentifikasi Bu Itus, diidentifikasi itu rate atau skala dari apa yang sudah posisi saya sekarang di skala berapa. Itu dan yang terakhir tadi apa saya yang sedikit ya. Yang mana Pak? Siapa saja yang bisa membantu kayaknya sudah apa belum ya Bu? Sudah Pak. Dua itu, yang pertama yang diidentifikasi posisi saya di rate mana, yang kedua adalah di rencana, waktu rencana kapan itu belum tersampaikan oleh itu. Iya Pak. Oke. Hasil yang sudah kita laksanakan tadi itu sepertinya cukup lama, sekitar hampir 16 menit lebih kayaknya. Tanpa terasa bincang-bincang kita seperti itu. Refleksi saya sebagai coaching untuk Oke, makasih Pak Fauzi refleksinya untuk saya. Lanjut saya ya. Oke. Ya. Baiklah Bapak Ibu hebat semua, teman-teman saya yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Izinkan saya menyampaikan beberapa refleksi dari proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, tadi saya memposisikan diri sebagai coach dan coach saya adalah Pak Fauzi. Satu hal yang sudah berjalan baik yaitu adalah proses alur tirtanya sudah sangat berjalan secara sistematis dan efektif. Artinya Pak Fauzi tadi sudah menampilkan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada proses alur tersebut, sehingga saya sebagai coach juga merasa terbimbing, juga merasa dituntun untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan sesuai alur yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Jadi proses ceritanya sudah berjalan secara sistematis. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Saya sebagai coach tadi ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan. Yang pertama adalah saya juga harus menyiapkan beberapa fakta dan kenyataan atau beberapa fakta dan bukti
dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, terus kemudian identifikasi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya juga akan berdampak pada tujuan yang saya hendak capai. Nah, tadi saya juga masih kurang dalam mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi. Itu. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching? Tadi saya juga yang namanya proses ini kan masih proses latihan ya, meskipun kita harus melakukan senyata mungkin. Manusiawi sih sebenarnya pada saat mau melakukan sesuatu hal yang baru, kita pasti merasa deg-degan atau merasa khawatir, kira-kira sudah sesuai apa belum ya, kira-kira nanti berjalan akan seperti apa, yang itu yang saya rasakan tadi, dan itu benar-benar saya rasakan. Saya tadi itu yang saya lakukan adalah saya hanya berdiam diri sejenak, terus kemudian saya memfokuskan diri, terus kemudian saya menghela nafas sebentar. Itu yang saya lakukan tadi untuk menghadirkan kesadaran penuh dalam jiwa saya. Terus yang selanjutnya, apa yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Karena ini merupakan suatu proses ya. Karena ini merupakan suatu proses yang tidak instan, maka diperlukanlah yang namanya konsisten diri, atau juga perlu yang namanya komitmen diri untuk terus berlatih. Karena ini berhubungan dengan kemampuan verbal kita. Kalaupun misalnya nanti kompetensi non-verbal kita, mungkin kita bisa melatihnya dengan menulis, menghitung, dan lain sebagainya. Karena ini berhubungan dengan kompetensi verbal, di mana kita juga dituntut untuk berkolaborasi dengan orang lain, berkomunikasi yang baik dengan orang lain, maka cara yang paling ampuh dan cara yang paling bijak yang bisa saya lakukan adalah terus berlatih. Karena dengan itu saya juga bisa mengembangkan kompetensi berbahasa saya, kompetensi gestur saya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Monggo silakan. Itu refleksi dari saya. Iya, coachingnya saya ya Pak ya. Oke, monggo Bu Itus. Oke, tadi saya sudah praktek coaching dengan Pak Rais sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Apa yang saya rasakan pada saat saya di coaching? Yang saya rasakan yang pertama adalah saya merasa santai, enjoy kayak bicara dengan teman, karena di situ Pak Rais sebagai coach itu tidak memposisikan diri, kayaknya yang paling tahu gitu, enggak, kita bermitra kayaknya gitu tadi. Meskipun sebenarnya mungkin Pak Rais ketika mengalami hal seperti itu sebenarnya sudah punya jawaban tentang permasalahan saya sebagai coach, tapi Pak Rais tidak terpancing untuk memberikan masukan langsung. Jadi saya merasa santai, kayak kita bermitra sudah seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah dari prinsip kemitraan tersebut, saya jadi bisa menggali kira-kira kompetensi yang sudah saya miliki ini apa. Jadi itu yang mungkin bisa saya kembangkan selanjutnya. Itu dari saya sebagai coachingnya. Lanjut Pak Fauzi refleksi dirinya sebagai coaching tadi, dan coachingnya Pak Rais sebagai coach tadi. Open mic Pak Fauzi. Refleksi saya sebagai coach dulu. Saya tadi sebagai coach dari Pak Rais sebagai coach. Jadi refleksi saya itu, saya pribadi dulu, ketika saya sebagai coach, jadi saya harus banyak berlatih komunikasi yang baik dan benar, yang menyenangkan oleh semua orang, itu bagaimana. Itu yang perlu saya latih lagi. Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang sudah baik, tertata rapi, dan artinya enak didengar, orang yang berbicara dengan kita itu secara tidak langsung akan mau berlama-lama begitu. Kalau di saya pikir. Terus yang kedua yang perlu saya tingkatkan dalam coaching saya pribadi, yaitu
betul tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, meskipun ini hanya sekedar latihan, di pemahaman saya di awal, sebagai coach itu harus menyelesaikan solusi. Ternyata tidak. Kita harus bisa pandai mengerem, rem solusi jangan, harus seperti itu. Jadi harus lebih sabar lagi, harus lebih mengarahkan lagi sebagai coach. Itu kalau umpan balik saya. Terus sebagai coach dari Pak Rais tadi, alur yang sudah disampaikan, cerita yang sudah disampaikan Pak Rais itu sudah bagus, sudah sangat baik. Kita berdua layaknya seperti mitra sudah, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari kita, artinya kita ngomong santai, kita tidak terbebani dengan hal-hal apapun, dan kita merasa mencari solusi itu intinya. Itu dari saya. Kemudian ketika saya tadi sebagai coach dari Bu Fajriatus, yang saya rasakan ya santai, artinya tidak ada rasa keraguan dalam hal saya bercerita kepada coach saya, juga tidak ada rasa canggung karena Bu itu dari bahasanya welcome banget, artinya mau menerima dari bahasa, dari gestur tubuh yang saya lihat itu kan sudah merupakan indikator bahwa saya diterima dengan baik berbicara, saya diterima dengan baik berkomunikasi, saya diterima dengan baik untuk menyampaikan keluh kesah saya. Nah, jadi dari situ kita kan bisa enjoy, bisa nyaman berbicara dengan coach kita. Terus yang harus saya kembangkan, salah satu kelemahan saya biasanya kalau saya sudah berbicara dengan orang itu enak, jadi saya ingin terus seperti itu. Tadinya kalau tidak dijeda mungkin akan lama. Itu yang perlu saya latih lagi. Jadi harus bisa sedikit ngerem, berbicara lagi, sedikit ngerem, berbicara lagi. Itu mungkin dari refleksi saya dari coaching ini, teman-teman. Baik, bagaimana? Kira-kira ini sudah 60 menit. Baik, terima kasih. Saya mau merefleksi dulu sebagai coaching-nya Pak Fauzi. Oh iya. Menyampaikan umpan balik. Okay. Saya tadi sudah ngerasa seperti bertemu dengan seorang mitra yang luar biasa karena sudah berhasil mengajak saya untuk mengutarakan semua apa yang saya rasakan. Tadi Pak Fauzi dari kemampuan berbahasanya sudah sangat bagus, terus kemudian gesturnya juga sudah mewakili, sudah artinya dari kegiatan coaching tadi saya sudah ngerasa bertemu dengan seseorang yang tepat untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Dari sambutan Pak Fauzi, terus kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Fauzi juga sudah membantu saya untuk bisa mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri saya, sehingga saya juga mampu menemukan beberapa solusi yang harus saya kembangkan ke depannya, sehingga saya juga bisa menjadi seorang pengajar dan pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Fauzi, semoga kita akan selalu menjadi mitra yang luar biasa nantinya. Amin. Baik, bagaimana teman-teman? Apa sudah di stop record-nya? Kita kembali ke room utama. Pak Rais, silakan di stop record-nya. Sudah setup ya. Terima kasih. Oke, karena kita sama-sama di stop record-nya, kemudian